Siap, aman bang. Aman ya. Sip. Siap. Persaudaraan Bapak Egy Sujana, selaku apa Pak? advokat, lawyer dari PAIP. Assalamualaikum, saya Dr. Ipong Hembing Putra, Ketua Umum BITI, Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia. Hari ini saya diundang ke Krimum Polda Metro untuk mengadakan mediasi terhadap masalah BITI. Lanjutannya mungkin saya sudah kuasakan kepada Kepala Divisi Hukum BITI, Pak Profesor Dr. Egy Sujana, mungkin beliau yang jelasin hukumnya bagaimana. Intinya ada beberapa hal. Satu, bahwa dalam konteks hukum itu harus dilihat peristiwa. Peristiwa hukum itu menyangkut fakta. Faktanya PT persaudaraan itu dulu namanya persatuan, Ya. tapi mengajukan pakai nama persatuan tidak dimungkinkan oleh Menkumham karena itu hak kenegaraan, tidak boleh pakai diksi persatuan. Akhirnya berubah menjadi persaudaraan dan itu didaftarkannya 2015. Itu penting. Yang kedua, dapat legalitasnya dan juga logo, merek patennya, PT, kita punya hak patennya, Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia itu 2017. Nah, yang sebelah sana itu baru kita lihat daftarnya itu 2019. 2019. Nah, itu dari segi ilmu hukum harusnya mereka tahu diri, jangan ribut. Dan ketua PT kita ini sangat hormat dan humanis dalam arti sudahlah mari bersatu saja. Ngapain ribut-ribut? Umat Islam jadi tambah bingung dan lain sebagainya. Yang namanya PT cuma satu, apalagi merek paten. Merek paten kan sudah satu, nggak bisa merek paten jadi 2 dan 3. Nah, oleh karena itu himbauan kita, bersatulah di bawah Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Ipong. Dan dia tidak selamanya pemimpin. Kalau mau diganti boleh, muktamar, betul nggak? Ya. Nah, jadi jangan ada tuduhan macam-macam. Nah, yang kedua, ketika ini kita sampaikan, mereka milihnya mau ribut. Artinya mau ribut, tetap mau menjalankan proses hukum. Nah, di sini tidak mengerti ilmu hukum antara hak dan kewajiban. Hak itu timbul sesungguhnya dari kewajiban. Nah, kewajiban itulah akar dari awalnya hukum yang menimbulkan hak. Nah, dia tadi berkila ini hak kami dong. Hak apa? Kewajiban dia harusnya tunduk kepada peristiwa hukum yang mana PT ini lebih dulu. Kok dia bilang punya hak? Haknya mana gitu? Akhirnya tadi perdebatan sampai situ dan polisi akhirnya nanti akan gelar perkara. Dan saya ajukan juga di sini ikut gelar perkara juga. Para pihak dari lawyernya Persaudaraan Islam Tionghoa, saya ajukan ikut gelar perkara. Dan supaya polisi, ini harapan saya nih, lewat mediasi ini harusnya sampai ke pemimpin di polisi ini, stop kasus ini, dan yang berhak untuk memakai nama PT hanyalah Dr. Ipong. Karena itu yang sesuai dengan urutan surat, urutan pengakuan dari Menkumham. Sampai di sini jelas? Ada lagi pertanyaan? Kalau status Pak Ipong ini apa sebagai? Sekarang ketua umum. Nah, maksudnya dalam kasus ini gitu Pak? Dalam kasus ini dia digugat atau bukan digugat, dilaporkan, ya Pak ya? Ya. Dilaporkan pencemaran nama baik, juga dilaporkan yang paling bahaya berita hoax. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14-15 itu sanksinya 10 tahun. Itu jahat sekali menurut saya. Kenapa jahat? Ini kan saudara Islam, kenapa dilaporin begitu? Kenapa nggak kita musyawarah? Di situ ya saya kecewa. Teman-teman persatuan pakai nama persatuan tapi gayanya memecah belah gitu. Tadi saya bilang di depan polisi, kalau kalian memang mau ribut, saya paling senang ribut, ayo kita ribut. Tapi saya tidak mau begitu. Udah selesai lah, udah tua ribut kayaknya. Damai-damai lah, Islam kok begitu. Nah, tapi dia tetap bersikeras mau ribut. Ya silakan, kita pakai hukum aja. Ya, saya kira begitu.
Pak bisa diceritakan sedikit nggak Pak kronologi singkat awal laporan ini sampai dilapornya biar orisinil Din,